Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo programmer, jumpa lagi dengan saya Teddy Trisaputro. Kali ini di episode kedua di dalam seri video membangun otak kedua. Jadi pada episode pertama sebelumnya kita telah membahas mengenai apa pentingnya mengorganize catatan dalam rangka membangun otak kedua kita. Tujuannya tentu agar hidup kita lebih produktif, terutama jika Anda bekerja sebagai seorang programmer, knowledge worker, atau mungkin sedang kuliah, atau bisa juga jika Anda bekerja sebagai seorang peneliti. Nah, pembahasan sebelumnya kita telah sampai kepada dua komponen yang ada di dalam otak kedua ya. Yang pertama adalah software, dan yang kedua adalah bagaimana kita mengorganize catatan yang dihasilkan oleh software tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas untuk komponen yang pertama, yaitu adalah software yang terdiri dari cloud. Ini untuk menyimpan data sehingga data kita dipastikan tidak akan hilang. Kemudian text editor tentu, web clipper untuk merekam sebuah artikel di website jika penting, dan juga ada recorder. Nah, untuk software yang berguna untuk taking notes itu sudah ada banyak ya di pasaran. Misalnya adalah Notion, kemudian ada Microsoft OneNote, lalu Evernote, dan jika Anda menggunakan macOS, ada juga Apple Notes, kemudian Obsidian, dan ini yang baru juga Capacities, dan Joplin ini merupakan produk open source. Namun dalam beberapa episode ke depan, saya akan menggunakan software Obsidian untuk membangun otak kedua. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, setelah mencoba beberapa note-taking apps, dan saya sudah sedikit banyak mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing note-taking apps. Dan salah satu software yang menurut saya memenuhi kriteria sebagai note-taking apps yang layak untuk dijadikan daily driver dalam rangka membangun otak kedua saya, itu adalah Obsidian. Meskipun untuk beberapa kasus saya juga menggunakan software lain ya, seperti Microsoft OneNote, karena Microsoft OneNote ini itu sudah terintegrasi secara seamless ya dengan OneDrive yang merupakan layanan penyimpanan cloud yang saya gunakan juga kebetulan. Namun pada akhirnya data yang ada pada OneNote ini itu saya pindahkan ke dalam Obsidian. Jadi ini hanya penampung sementara. Tapi sebagian besar itu saya menggunakan Obsidian. Jadi mengapa saya memilih Obsidian dibandingkan software note-taking apps yang lain? Sebelumnya saya ingin disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa yang saya ungkapkan ini adalah beberapa adalah murni sebagai pendapat pribadi saya atau preferensi pribadi saya. Anda mungkin memiliki pendapat lain yang bisa saja berbeda dengan yang saya ungkapkan nanti. Oke, setidaknya ada 3 alasan yang menyebabkan saya memilih Obsidian sebagai software note-taking app saya. Yaitu adalah yang pertama, Obsidian paradigmanya adalah local first, yaitu maksudnya adalah Obsidian menyimpan data yang saya buat itu, notes yang saya buat itu secara offline dan pada hard disk lokal pada komputer saya. Sehingga Obsidian tidak mengharuskan user untuk terhubung ke internet untuk mengakses note mereka. Fitur ini menurut saya setidaknya adalah yang paling penting ya, dan ini sayangnya tidak dimiliki oleh banyak note-taking apps serupa seperti Notion, dan ini juga sebagai salah satu deal breaker atau alasan saya memutuskan untuk berhenti menggunakan Notion dan beralih ke Obsidian dan juga Microsoft OneNote sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Mengapa paradigma local first ini penting menurut saya? Karena yang pertama ada pada masalah praktis ya, di mana saya tidak ingin tergantung dengan konektivitas internet ketika saya sedang mengakses aplikasi note-taking apps. Menurut saya, cloud itu sebagai sebuah media penyimpanan harusnya bersifat opsional untuk keperluan backup dan mensinkronkan data antar device, dan tidak seharusnya dijadikan mandatori di mana saya harus selalu terhubung ke suatu website untuk mencatat. Bayangkan jika suatu saat di perjalanan atau di pesawat dengan konektivitas internet yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, saya ingin membuat catatan, maka tentu ini akan sangat merepotkan dan cukup mengganggu. Jadi itulah alasan pertama saya mengapa fitur local first ini penting, yaitu ada pada masalah praktis.
Hal kedua yang tidak kalah penting dari alasan pertama saya mengapa local first ini penting yaitu terkait masalah privacy ya. Karena ada beberapa orang itu yang concern dengan privacy mereka dan agak terganggu jika notes mereka itu harus disimpan ke dalam cloud. Jadi balik lagi dengan teori saya tadi, harusnya cloud itu sebagai pilihan opsional dan tidak seharusnya diwajibkan. Lalu selanjutnya, hal ketiga yang mendasari mengapa fitur local first ini penting yaitu adalah Obsidian memastikan dengan fitur local first ini, yaitu memastikan data yang kita buat itu benar-benar milik kita karena disimpan di lokal hard disk kita. Jadi kita dapat dengan mudah mengaksesnya, mau diapakan, mau di-upload ke internet, disinkronisasi ke internet, atau kita keep saja di drive komputer kita, itu sepenuhnya tergantung pada kita. Kemudian alasan kedua, kenapa saya memilih Obsidian selain fitur local first-nya ini, yaitu adalah Obsidian ini memiliki apa yang disebut sebagai community plugin, di mana sebenarnya Obsidian ini memang bukanlah produk open source. Namun cerdiknya para pembuat Obsidian, para developernya, mereka merancang Obsidian ini agar memiliki apa yang disebut sebagai community plugin, sehingga dengan adanya community plugin ini, itu membuat Obsidian memiliki banyak kemungkinan fitur yang bisa dikembangkan. Jadi komunitas dapat membangun sebuah plugin sehingga mampu mengextend kemampuan dari Obsidian. Ini juga menurut saya salah satu fitur yang paling telak, yang sayangnya tidak dimiliki oleh notes taking apps yang lain. Alasan ketiga yang menurut saya juga tidak kalah penting, mengapa saya memilih Obsidian, yaitu bahwa Obsidian ini cross-platform, yang artinya dia mendukung banyak sistem operasi, baik itu Microsoft Windows, Linux, dan juga macOS. Begitu pula untuk perangkat mobile, Obsidian tersedia untuk Android dan juga iOS. Beberapa note-taking apps kadang ada yang tidak sepenuhnya cross-platform, seperti Microsoft OneNote sayangnya juga tidak mendukung Linux, begitu pula Notion dan Evernote mereka tidak memiliki aplikasi desktop untuk Linux. Oke, jadi itu beberapa alasan yang penting yang menjadi penyebab kenapa saya memilih Obsidian sebagai note-taking app saya. Oke, sekarang saya akan jelaskan apa itu Obsidian. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa Obsidian ini adalah note-taking apps yang berbasis Markdown. Jika Anda seorang programmer, seharusnya Anda sudah terbiasa ya menggunakan Markdown ini, karena Markdown ini biasanya digunakan ketika Anda membuat README atau dokumentasi terkait source code yang Anda bangun. Obsidian ini dibuat oleh Shidalu dan Erisasu yang ingin menjadikan Obsidian sebagai software note-taking apps yang modern, yang memang sejak awal dirancang untuk local first, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa Obsidian ini merupakan cross-platform, jadi tersedia untuk Microsoft Windows, Linux, macOS, dan versi mobilenya ada di iOS dan Android. Lalu kemudian terkait lisensi, Obsidian ini memang bukan produk open source, tapi gratis untuk penggunaan personal. Ada juga extra services yang ditawarkan Obsidian yang sifatnya berbayar, yaitu yang pertama adalah Obsidian Sync yang memungkinkan Anda mensinkronkan notes yang Anda buat ini ke cloud, dan juga ada Obsidian Publish yang memungkinkan notes Anda ini dipublish ke internet. Kedua layanan ekstra dari Obsidian ini biasanya sudah ada ya secara gratis jika Anda menggunakan Notion. Namun pada Obsidian layanannya berbayar, itu yang menjadi salah satu kekurangannya. Namun jangan khawatir karena sebagaimana yang saya sebutkan tadi, data yang Anda buat di Obsidian ini itu adalah milik Anda. Maka Anda tetap bisa mengakalinya nanti dengan community plugin agar notes Anda tetap dapat disinkronkan ke cloud dan juga dipublish ke internet secara gratis. Nanti akan kita bahas ini pada episode selanjutnya. Sekarang kita ulas dulu apa yang dapat dilakukan Obsidian. Yang pertama adalah sebagai knowledge database, di mana dengan menggunakan Obsidian ini Anda dapat menjadikan Obsidian sebagai database pengetahuan Anda. Jadi Anda dapat menuliskan apa yang Anda pelajari, mulai dari bahasa pemrograman misalnya, atau buku-buku yang Anda baca Anda dapat tuliskan di Obsidian.
Selanjutnya dengan menggunakan Obsidian, Anda juga dapat menjadikannya sebagai task management karena nanti dengan tambahan community plugin, kita dapat membuat sebuah Kanban board layaknya Trello namun versi Obsidian. Lalu selanjutnya dengan menggunakan Obsidian, Anda dapat melakukan journaling. Jadi ini mirip-mirip seperti buku diary ya. Jadi Anda dapat menuliskan apa yang Anda pikirkan ataupun ide-ide Anda yang saat itu belum dapat Anda kategorikan. Anda dapat menggunakan fitur journaling ini untuk mencatat ide-ide tersebut. Keempat, Anda dapat menggunakan Obsidian sebagai personal wiki. Jadi ini mirip dengan Knowledge Database. Bedanya dengan personal wiki ini Anda dapat menghubungkan antar informasi. Jadi mirip seperti bagaimana cara otak bekerja sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir dengan adanya Obsidian, kita dapat menjadikannya sebagai otak kedua kita. Dimana selain untuk mencatat dan untuk merekam suatu ide atau informasi, kita dapat menjadikannya sebagai tempat untuk berpikir, yaitu kita berpikir dengan tulisan. Bagaimana caranya nanti akan saya bahas pada episode selanjutnya. Oke, sekarang saya sudah berada pada website Obsidian yang dapat Anda akses pada alamat obsidian.md. Di mana sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, Obsidian ini mendukung banyak sistem operasi. Jadi jika kita klik pada More Platforms di sini, itu Obsidian mendukung sistem operasi mulai dari macOS, kemudian Linux dari beragam distro. Sedangkan untuk aplikasi mobilenya atau aplikasi untuk mobile device, dia mendukung untuk iOS dan juga Android. Jadi Anda dapat unduh dan install Obsidian sesuai dengan sistem operasi yang komputer Anda gunakan. Kita dapat klik download for Windows jika pada mesin komputer saya. Lalu selanjutnya Anda dapat install. Oke, karena pada komputer saya sudah saya install Obsidian dan saya telah menjalankan aplikasi Obsidian. Jadi ini adalah tampilan pertama ketika Anda baru menjalankan Obsidian, yaitu akan ada tampilan di mana Obsidian akan meminta Anda untuk membuat sebuah vault. Apa itu vault? Vault ini mirip dengan brankas pribadi Anda yang isinya mencakup semua notes yang Anda punya. Sebagai rekomendasi, jika tidak ada alasan yang benar-benar substansial, harusnya Anda hanya memiliki satu vault saja untuk notes app Anda sehari-hari, baik itu untuk keperluan belajar, untuk keperluan bekerja, ataupun untuk keperluan Anda kuliah. Karena dengan menjadikannya ke dalam satu vault saja, Anda dapat dengan mudah mengakses beragam notes Anda itu dan menghubungkannya antara satu notes dengan notes yang lain. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, Anda dapat membuat vault baru. Jika ini pertama kalinya Anda menggunakan Obsidian, Anda dapat klik Create New Vault. Namun jika Anda sudah memiliki vault sebelumnya, Anda dapat pilih Open. Sedangkan yang bagian ketiga ini digunakan jika Anda menggunakan Obsidian Sync yang merupakan extra service dari Obsidian. Jadi saya tidak akan bahas untuk opsi ketiga ini. Nah, lalu pada panel sebelah kiri ini, itu terdapat daftar atau list vault yang Anda sudah miliki. Dalam kasus saya ini, saya hanya memiliki satu vault saja, di mana vault saya ini saya letakkan pada direktori di mana OneDrive melakukan sinkronisasi ke cloud. Tujuannya agar notes yang saya buat pada Obsidian ini otomatis disinkronisasi ke cloud. Jadi Anda tidak perlu menggunakan service Obsidian Sync asalkan Anda telah menginstal OneDrive pada komputer Anda, dan kebetulan pada mesin komputer saya OneDrive telah berjalan di service. Lalu kita tinggal create saja vault yang baru. Kemudian misalnya di sini saya beri nama demo, dan pastikan ketika Anda mengarahkannya dengan klik button browse di sini, pastikan Anda memilih direktori di mana OneDrive tersebut melakukan sinkronisasi. Jadi semisal pada kasus pada mesin komputer saya di sini ada OneDrive saya, lalu saya akan pilih sebuah direktori yaitu Documents, di mana nantinya pada Documents ini akan di-create vault saya yang baru. Jadi saya akan select folder dengan nama vaultnya adalah demo.
Dan vault demo ini akan disimpan di dalam directory documents pada OneDrive saya. Jadi akan otomatis tersinkronisasi ke cloud. Oke, kita akan coba create. Dan sebagaimana yang Anda lihat, sekarang kita telah masuk ke dalam Obsidian pada vault demo kita. Di sini tertulis pada bagian pojok kiri atas demo, dan ini adalah notes pertama yang dibuat secara otomatis oleh Obsidian. Sedangkan pada bagian kanan ini adalah grab view yang akan menunjukkan keterkaitan antara satu notes dengan notes yang lain. Nanti akan kita bahas ya, tapi untuk sekarang kita akan close terlebih dahulu. Karena sekarang saya akan memperkenalkan terlebih dahulu antarmuka dari Obsidian. Jadi agar Anda tidak terlalu kesulitan dan tidak tersesat terhadap user interface dari Obsidian. Oke. Jadi layaknya VS Code, jika Anda pernah menggunakan VS Code atau IDE yang lain, pada panel sebelah kiri di sini itu layaknya File Explorer, di mana Anda dapat membuat sebuah notes baru, membuat directory baru, atau mengorganize seperti cut, copy, atau mendelete notes Anda. Jadi layaknya File Explorer di sini, misalnya saya akan buat sebuah notes baru. Anda dapat pilih pada bagian atas di sini New Notes, atau Anda dapat klik shortcut Ctrl N. Ini saya akan buat Ctrl N. Oke, jadi akan muncul untitled di sini dan Anda dapat memberi nama file dari notes Anda. Misalnya saya akan buat sebuah judul Why Need Note Taking Apps seperti ini. Kemudian enter, otomatis nama filenya berubah ya di sini, Why Need Note Taking Apps. Selanjutnya di sini layaknya text editor biasa seperti VS Code ataupun Notepad misalnya. Anda dapat membuat notes Anda di sini. Misalnya katakanlah saya akan buat di sini sebuah catatan tentang misalnya apapun yang ingin dicapai di dalam hidup berasal dari bagaimana kita mampu mengelola informasi dengan tepat sehingga dapat memunculkan inovasi. Misalnya seperti ini. Kemudian bagaimana terkait formattingnya? Jadi sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Obsidian ini adalah Markdown based. Jadi jika Anda terbiasa menulis README atau dokumentasi terkait source code, maka harusnya Anda sudah tidak asing lagi ya dalam menggunakan Markdown. Jadi di sini saya akan coba praktekkan bagaimana Markdown itu. Misalnya katakanlah di sini saya membuat sebuah heading 1, maka kita cukup tuliskan tanda pagar, kemudian spasi, heading 1. Ini untuk heading 1. Kemudian untuk heading 2-nya sama, pagarnya 2 kali perbedaannya. Heading 2. Begitu pula jika Anda membuat heading 3, cukup gunakan tanda pagar 3 kali, heading 3. Begitu pula seterusnya sampai heading yang ke-6. Seperti ini. Oke? Kemudian pada sebelah kanan di sini, pada panelnya kita dapat keluarkan expand panel kanan. Di sini terdapat beberapa pilihan ya. Yang pertama ada backlinks, kemudian ada label atau teks yang nantinya Anda buat di sini. Kemudian yang terakhir adalah table of content atau outline. Di sini ada heading 1, heading 2. Jadi ini memudahkan kita bernavigasi nantinya jika notes-nya sudah sangat panjang dan Anda sudah membaginya ke dalam beberapa heading. Maka dengan mudah Anda dapat berpindah dari satu heading ke heading yang lain. Misalkan katakanlah saya membuat satu heading saja ya di sini. Katakanlah di sini headingnya bernama kutipan. Lalu yang kedua saya buat sebuah heading terkait fakta atau fakta penelitian misalnya. Katakanlah di sini saya tulis asupan hari rata-rata orang adalah 34 GB. Kemudian saya tambahkan lagi setiap orang mengonsumsi konten setara dengan 174 surat kabar. Nah, jika Anda ingin membuat semacam bullet list di sini, Anda dapat ketikkan tanda minus, dash, kemudian spasi, otomatis jadi bullet point. Seperti ini. Oke, berikutnya katakanlah saya buat satu list lagi di sini. Jumlah ini 5 kali lebih banyak dari tahun 1986. Kemudian Anda ingin list ini menjorok atau indent ke sebelah kanan, ke dalam. Jadi saya akan ketikkan tab saja, maka dia otomatis ke dalam. Oke.
Jadi harusnya untuk masalah formatting itu tidak akan terlalu susah ya. Anda dapat merujuk pada dokumentasi Obsidian untuk bagaimana caranya membuat cetak tebal. Misalnya jika Anda ingin mencetak tebal, Anda cukup blok saja, kemudian Ctrl B. Atau cara lain, Anda dapat kutip dengan tanda bintang atau tanda asterik 2 kali. Misalnya jumlah ini 5 kali lebih banyak, ini akan saya buat cetak tebal, maka saya akan ketikkan asterik 2 kali. Nah, maka dia harusnya jadi cetak tebal, seperti ini. Untuk penjelasan lebih rinci terkait bagaimana caranya memformat, Anda dapat merujuk ke situsnya Obsidian pada dokumentasinya di sini. Pada bagian Editing and Formatting, Anda dapat pilih Basic Formatting Syntax. Di sini terdapat beberapa sintaks yang dapat Anda gunakan, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ini membuat headings, kemudian bagaimana membuat cetak tebal, italic, dan highlights. Kemudian bagaimana cara membuat internal links, nanti kita akan juga praktekkan pada episode berikutnya. Dan juga bagaimana caranya membuat external image dan seterusnya. Oke. Yang sekarang yang akan saya jelaskan adalah bagaimana kita masuk ke pengaturan di Obsidian. Ini adalah sangat penting untuk pertama kali Anda menggunakan Obsidian. Di mana di sini ada beberapa pengaturan yang dapat Anda sesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Misalnya terkait appearance di sini, Anda dapat sesuaikan apakah Anda ingin tampilannya gelap atau ingin tampilannya terang. Nah, ini jika Anda ingin tampilannya terang. Kemudian Anda juga dapat pilih themes yang ingin Anda gunakan. Anda dapat klik manage di sini. Terdapat beberapa themes yang Anda gunakan di sini, ada banyak. Misalnya saya akan gunakan themes things ini. Klik install and use. Dan di sini otomatis berubah ya themesnya. Jadi saya akan close, di sini otomatis berubah themesnya, yaitu menggunakan things. Kemudian berikutnya, jika Anda ingin mengatur fontnya, jika Anda ingin mengubah text font ataupun interface font, Anda dapat pilih di sini. Lalu katakanlah font size-nya kurang besar, Anda dapat sesuaikan, misalnya saya akan sesuaikan jadi 20. Jadi ini bebas ya, tergantung kebutuhan Anda. Oke, kemudian katakanlah sudah selesai, dan ini agak besar tulisannya karena setelah saya ubah size-nya menjadi 20. Oke. Berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah pada panel sidebar di sini ada beberapa menu tambahan. Yang pertama adalah comment palette. Di sini Anda dapat pilih komen-komen yang ingin Anda eksekusi. Jadi misalnya katakanlah di sini saya ingin berpindah dari mode terang ke mode gelap atau dark mode. Kita cukup ketikkan Ctrl P, shortcutnya dari palette sama saja. Kemudian saya pilih dark mode di sini, langsung berpindah jadi dark mode. Jadi lebih cepat daripada kita menggunakan setting. Untuk lebih jelasnya terkait comment palette ini, Anda dapat baca sendiri ya, dan Anda dapat coba-coba beberapa comment palette di sini seperti zoom in, zoom out, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian berikutnya untuk menu-menu yang ada pada sidebar ini, selanjutnya ada insert template, ada daily notes, new canvas, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas ya pada episode ketiga. Jadi sementara untuk episode kedua kita cukupkan kali ini dan kita akhiri. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.